Ia terjatuh dan keningnya terbentur kayu. "Anakku, apa yang terjadi?" Ibunya bergegas memeluk Malin Kundang yang menangis menahan sakit. Ini kisah orang kampung pergi ke seberang, tak jua pulang, tinggalkan bunda seorang diri, sabar menanti hari sehari. Malin oh Malin, Malin oh Malin, namamu bergema sepanjang masa, bukan karena sifatmu mulia, namun karena kau lupakan bunda. Di selatan kota Padang terdapat pantai yang sangat indah dengan laut yang airnya bersih dan jernih yang dikenal dengan nama Pantai Air Manis. Setiap hari kampung nelayan itu ramai oleh kegembiraan penduduknya. Mereka hidup tenang dan damai walau dalam kesederhanaan. Banyak anak yang senang bermain di pantai. Salah satunya bernama Malin. Ia adalah seorang anak yatim karena tidak mempunyai ayah sejak ia masih dalam kandungan ibunya. Sejak lahir, ia hanya diasuh dan dibesarkan oleh ibunya. Kasih sayang ibunya pun hanya tercurah untuk Malin sehingga selalu dikundang-kundang, yang artinya dibawa kemana saja ibunya pergi. Itu sebabnya Malin dipanggil dengan nama Malin Kundang. Pada suatu hari, ketika Malin Kundang berlari-lari di pantai, kakinya tersangkut jala ikan yang sedang dijemur. Ia terjatuh dan keningnya terbentur kayu. "Anakku, apa yang terjadi?" Ibunya bergegas memeluk Malin Kundang yang menangis menahan sakit. "Astaga, keningmu terluka," ucap ibunya khawatir. Dengan penuh kasih sayang, ibunya membersihkan dan mengobati lukanya. Sayangnya, luka yang terjadi saat ia terjatuh itu membekas hingga ia dewasa. Tak terasa waktu berjalan dengan cepat. Malin Kundang pun tumbuh dewasa menjadi pemuda yang gagah dan tampan. Ibunya berharap kelak Malin Kundang akan menjadi orang yang baik, sopan, bijaksana, hormat, dan sayang pada ibunya. Ketika dewasa, Malin Kundang menyadari bahwa kehidupan di Pantai Air Manis kurang mencukupi kebutuhannya. Ia ingin mencari pengalaman dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada menjadi nelayan yang hanya mencari ikan di laut saja. Ia ingin menjadi saudagar yang kaya raya. Malin Kundang meminta restu ibunya untuk pergi merantau. Walau berat hati, ibunya mengizinkan pergi demi masa depan yang cemerlang. "Jangan bersedih, Bu. Aku pergi untuk mencari rezeki agar kita bisa hidup lebih baik lagi," ucap Malin Kundang sambil bersimpuh. "Aku berjanji, kelak jika telah berhasil, aku akan kembali ke kampung ini untuk membahagiakan ibu," lanjut Malin Kundang sambil menahan nangisnya. Hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun pun berganti. Selama itu pula tidak ada kabar apapun dari Malin Kundang. Walau demikian, ibu Malin selalu berdoa demi keselamatan dan keberhasilan anaknya. "Oh anakku, kapan kau pulang? Semoga kau selalu sehat. Ibu sangat rindu, ingin segera memelukmu," harap ibu Malin. Doa ibu Malin ternyata terkabul. Salah satu tetangganya yang bekerja sebagai nahkoda bercerita bahwa ia pernah bertemu dengan Malin Kundang. "Anakmu semakin gagah dan tampan. Ia kini hidup bahagia dan telah menikah dengan perempuan cantik, putri seorang bangsawan yang kaya raya," kata nahkoda kapal. Ibunya pun semakin yakin Malin Kundang akan segera datang dan membawa kebahagiaan untuknya. Namun ternyata Malin Kundang tak kunjung kembali. Hampir setiap hari ia memandang pantai, menunggu anaknya kembali.
Hingga pada suatu sore yang cerah, tampaklah sebuah kapal mewah mendekati pantai air manis. Hore, hore, Baginda Raja datang. Penduduk pantai bersorak-sorak melihat seorang laki-laki gagah dan perempuan cantik berdiri di anjungan kapal. Suara genderang ditabuh bertalu-talu dan trompet ditiup sangat meriah, sebagai tanda bahwa seorang pembesar akan berlabuh di pantai itu. Penduduk pun berduyun-duyun berlari ingin menyambut kedatangan raja. Di keramaian itu tampaklah Ibu Malin yang berharap di antara rombongan raja itu ada anaknya yang kembali ke kampung karena telah berhasil di perantauan. Tampaklah seorang laki-laki yang gagah dan istri yang cantik sedang berdiri di anjungan kapal. Ternyata dugaan penduduk itu keliru. Yang datang bukanlah raja atau pangeran, melainkan Malin Kundang. Pakaian yang tampak mahal dan mewah berkilauan tertimpa cahaya matahari. Lihat Kakanda, betapa gembiranya mereka menyambut kedatangan kita, kata istri Malin Kundang sambil meluk erat-erat tangan suaminya. Wah, itu Malin. Betul, itu Malin Kundang yang bertahun-tahun ditunggu oleh ibunya, ucap seseorang dengan mata tak berkedip menatap Malin Kundang. Sambutan masyarakat pun semakin meriah ketika tahu bahwa yang datang adalah Malin Kundang. Mereka saling berdesak-desakan ingin melihat lebih dekat. Di antara keriuhan itu tampak Ibu Malin Kundang yang terharu dan bangga melihat kedatangan anak semata wayangnya. Ibu Malin Kundang berlari menyeruak di antara ratusan penduduk berkerumunan. Anakku, Malin Kundang, akhirnya kau kembali juga, Nak. Air matanya mengalir tak terbendung lagi. Kau benar-benar anak yang dapat kubanggakan, lanjut Ibu Malin. Malin Kundang terkejut dan terdiam dipeluk perempuan tua yang kurus dan keriput. Hah? Benarkah perempuan tua yang miskin ini adalah ibu Kakanda? Jadi mana yang benar? Kau bilang ibumu saudagar yang kaya raya, kata istri Malin Kundang sambil membuang muka. Melihat sikap istrinya yang tampak tidak suka pada ibunya, Malin pun langsung mendorong perempuan tua itu hingga tersungkur di tanah. Ibuku sudah meninggal, ibuku tidak seburuk kamu. Malin Kundang melotot sambil membersihkan bajunya. Aku ibumu, Nak. Mengapa kau melupakan ibumu? Mana mungkin aku mempunyai ibu semiskin kamu, teriak Malin Kundang sambil kembali menendangnya. Cih, istri Malin Kundang meludahi perempuan tua itu. Tidak tahu malu mengaku-ngaku sebagai ibu suamiku. Malin Kundang adalah orang kaya di kampungnya, tambah istri Malin Kundang dengan melotot. Ya Tuhan, mengapa kamu mengingkarinya, Malin? Setiap hari hanya engkau yang ibu pikirkan, ucap Ibu Malin dengan suara serak. Ia pun menatap wajah Malin dekat-dekat. Luka di keningmu itu adalah bukti, lanjut Ibu Malin sambil tersesak-sesak. Bukan, aku bukan anakmu. Malin Kundang menutup menahan marah. Tuhan, kalau memang dia benar anakku, tetapi tidak mengakuinya, sungguh durhaka dia. Hatinya seperti batu, tidak ingat kasih sayang ibunya, tangis Ibu Malin. Karena hatinya seperti batu, maka aku sumpahi dia menjadi batu. Ibu Malin tak mampu meneruskan kalimatnya karena ia pingsan, tak kuat menahan kesedihannya. Orang-orang di sekitar menolong Ibu Malin Kundang dan membawa ke rumahnya. Ketika ibunya siuman, kapal Malin Kundang telah menjauh dari pantai. Ibunya terbayang-bayang wajah anaknya. Ia pun mengadu kepada Tuhan. Sungguh berat cobaan ini, ucapnya sambil menyeka air matanya dengan kainnya yang kumal. Sungguh tidak menyangka jika anak yang hamba sayangi ini berbuat demikian jahatnya, lanjutnya. Ibunya tidak bisa tidur karena menangis terus sepanjang malam. Malam itu alam seperti memahami kesedihan seorang ibu yang tidak diakui oleh anaknya. Langit yang semula cerah berlampu jutaan bintang tiba-tiba berubah menjadi gelap. Angin besar disertai hujan deras diiringi petir yang menggelegar membelah gelapnya malam disambut ombak tinggi bergulung-gulung. Penduduk pantai
penduduk pantai air manis sangat ketakutan tetapi tidak berani keluar rumah untuk melihat apapun yang terjadi. Pesan moralnya adalah hormati kedua orang tuamu, siapapun mereka, bagaimanapun mereka. Orang tua yang membesarkan kita. Keriduan Tuhan, ridho orang tua terutama ibu. Setiap hari ku menunggu, berharap ada kapal yang